Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Google Gmeet. Sebelum kita masuk ke dalam Google Gmeet-nya, pastikan kita sudah login di akun Google Gmail kita seperti ini. Kemudian kita cari Google Gmeet-nya di pojokan atas, kita klik. Kemudian kita klik Google Gmeet-nya. Setelah kita klik, maka di layar akan tampil seperti ini. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu rapat baru, yang kedua masukkan kode atau link. Fungsi masukkan kode atau link ini jika kita sudah memiliki link atau kode untuk bergabung dalam rapat tersebut dengan cara memasukkan kode link di sini. Kemudian kita klik gabung. Otomatis dengan klik gabung kita sudah bergabung dalam rapat tersebut. Berikutnya adalah rapat baru. Rapat baru ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama buat rapat untuk nanti, yang kedua mulai rapat instan, yang ketiga adalah jadwalkan di Google Calendar. Kita bahas yang pertama yaitu buat rapat untuk nanti. Kita klik saja. Maka di dalam layar akan tampil seperti ini. Ini adalah link yang bisa kita gunakan dalam rapat nantinya. Dan link ini jika bisa juga kita salin untuk dibagikan ke teman atau anggota yang akan ikut dalam rapat tersebut. Berikutnya adalah jadwalkan di Google Calendar. Kita bisa membuat jadwal pertemuan rapat tersebut sesuai yang kita mau, dan kita juga bisa menambahkan judul dalam rapat tersebut, misalkan meeting akhir tahun. Nah, setelah kita buat judulnya, kita bisa menentukan tanggalnya, kapan rapat tersebut berlangsung. Kita buat tanggal 30 November 2024. Jamnya juga bisa kita atur, misalkan jam 10, dan sampai jam berapa rapat tersebut kita juga bisa mengaturnya, misalkan sampai jam 1. Berikutnya adalah sepanjang hari. Nah, kita juga bisa memberitahukan dalam link tersebut rapat berlangsung sepanjang hari. Tinggal kita klik saja di sini, kita beri tanda checklist. Otomatis pemberitahuan sepanjang hari akan masuk dalam link tersebut. Berikutnya kita juga bisa menambahkan lokasi. Kita perlu bisa menambahkan lokasi jika diperlukan. Contohnya seperti ini. Maka link tersebut akan memberitahukan bahwa rapat berada di Meruya, Jakarta Barat. Berikutnya juga ada notifikasi. Fungsi notifikasi ini adalah memberitahukan kepada kita atau anggota yang akan melakukan rapat sebelum rapat tersebut dimulai. Misalkan kita menyetingnya dalam waktu 35 menit. Nah, sebelum 30 menit rapat tersebut dimulai, maka kita dan anggota rapat tersebut akan menerima pemberitahuan lewat notifikasi maupun email. Di sini juga kita bisa menambahkan warna untuk melabelinya. Di sini juga kita bisa memasukkan data atau file melalui Google Drive. Kita juga bisa menambahkan link yang jika diperlukan. Di sini juga kita ada tambahan deskripsi atau catatan. Kita bisa juga menambahkan catatan jika diperlukan. Berikutnya adalah tamu. Fungsi dari tamu ini yaitu mengundang teman atau rekan atau anggota yang akan kita ajak bergabung dalam rapat tersebut lewat email. Seperti ini contoh email yang akan kita
diundang dalam rapat tersebut. Kita klik saja, kemudian setelah selesai tinggal kita simpan. Kita klik, otomatis teman yang sudah kita undang akan menerima pemberitahuan rapat tersebut melalui email. Ini adalah tampilan layar yang setelah kita save. Berikutnya kita lanjut ke mulai rapat instan. Kita klik saja. Nah, setelah kita klik, maka di layar akan tampil seperti ini. Ini adalah link yang bisa kita gunakan untuk rapat tersebut. Dan link ini juga bisa kita salin untuk kita bagikan ke teman atau anggota yang akan kita ajak dalam bergabung dalam rapat tersebut. Kita juga bisa menambahkan orang, teman yang akan kita ajak bergabung dalam rapat tersebut melalui email. Seperti ini, tinggal kita klik saja, kita kirim. Nah, otomatis orang tersebut sudah menerima undangan rapat tersebut melalui email. Juga ada beberapa yang bisa kita gunakan dalam rapat tersebut. Yang pertama yaitu ikon mikrofon. Ikon mikrofon ini dalam berwarna merah berarti dalam kondisi mati. Untuk menghidupkannya kita tinggal klik saja, maka mikrofon tersebut akan menyala dan anggota yang bergabung dalam rapat tersebut bisa mendengarkan suara kita. Berikutnya adalah ikon kamera. Ikon kamera ini berwarna merah menandakan bahwa kamera ini dalam keadaan mati. Untuk menghidupkannya kita tinggal klik saja, otomatis wajah kita akan tampil dalam layar tersebut sehingga anggota yang ikut bergabung dalam rapat tersebut bisa melihat wajah kita. Kita matikan. Berikutnya adalah aktifkan teks. Aktifkan teks ini berfungsi untuk mendeteksi suara menjadi teks. Dan aktifkan teks ini hanya dapat mendeteksi suara dalam bentuk suara bahasa Inggris. Contohnya seperti ini, I am very happy. Seperti ini, aktifkan teks dan hanya bisa mendeteksi bahasa Inggris. Berikutnya adalah kirim reaksi. Kita bisa memberi reaksi kepada anggota yang ikut tergabung dalam rapat tersebut. Contohnya, kita tinggal klik saja mana yang kita mau kirimkan. Seperti ini, tinggal kita klik. Berikutnya adalah ikon presentasi sekarang. Ikon presentasi sekarang yaitu untuk membagikan file yang akan kita bagikan kepada anggota atau teman yang tergabung dalam rapat tersebut. Contohnya seperti ini, saya akan membuka file yang dari Chrome tab atau web. Saya buka YouTube di sini, maka akan tampil di sini, tinggal kita share atau bagikan. Maka anggota yang tergabung dalam rapat tersebut bisa melihat apa yang saya buka di dalam web. Seperti ini. Untuk mengakhirinya kita klik presentasi yang lain. Kemudian ada juga kita bisa membagi file lewat window atau jendela. Kita klik saja. Nah, maka apa yang saya buka di
window, saya bisa membagikannya dengan kita klik saja, kita share. Nah, apa yang saya buka di jendela, maka semua anggota yang tergabung dalam rapat tersebut bisa melihatnya. Untuk mengakhirinya, tinggal kita klik stop sharing. Kita juga bisa membagikan apa yang kita buka di dalam layar kita. Tinggal kita klik entire screen. Kita klik, kita bagikan. Maka semua yang ada dalam layar yang saya buka akan tampil di layar dalam rapat tersebut. Untuk mengakhirinya, kita tinggal klik stop sharing. Berikutnya adalah ikon angkat tangan. Ikon angkat tangan ini adalah berfungsi jika ada anggota yang ingin berpendapat atau menyuarakan suaranya. Berikutnya adalah ikon opsi lain. Ikon opsi lain ini kita bisa merubah tata letak, bisa membuat layar penuh, bisa membuat gambar di dalam gambar. Contohnya seperti ini. Kita juga bisa menerapkan efek atau latar belakang dalam kamera. Contohnya seperti ini. Tinggal kita pilih mana yang kita mau pakai, tinggal klik. Otomatis di sini akan berubah. Kita matikan. Berikutnya adalah detail rapat. Hasil-hasil rapat atau detail-detailnya bisa kita akses di sini. Berikutnya adalah orang. Nah, di sini kita bisa melihat berapa orang yang tergabung dalam rapat tersebut. Berikutnya adalah ikon chat dengan semua orang yang berfungsi kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan semua anggota yang tergabung dalam rapat tersebut melalui pesan seperti ini. Berikutnya adalah tutup panggilan. Tutup panggilan ini berfungsi untuk mengakhiri rapat tersebut. Kita klik, maka rapat tersebut berakhir. Terima kasih.